Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Abdul Kader. Saya CEO dan founder dari Paus Biru. Izinin saya hari ini sedikit berbagi terkait gimana caranya kita bisa sama-sama buat inisiasi project atau usaha yang nanti bisa punya dampak yang besar. Mulai kecil, tapi nanti dampaknya akan besar untuk ngurangin bencana atau krisis iklim. Kalau kita ngelihat, sebenarnya kan krisis iklim ini salah satu faktor yang paling besar adalah pemanasan global. Karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas kita sehari-hari itu banyak banget. Semakin banyak orang, jumlah manusia setiap hari semakin meningkat, banyak yang lahir, kesehatan rumah sakit semakin bagus, manusia semakin banyak. Dan setiap dari kita ini semuanya lama-lama akan punya HP dan semuanya nanti akan punya mobil, kita lagi bikin rumah, bikin bangunan, semuanya itu menghasilkan karbon. Dan kita nggak mungkin tiba-tiba secara mendadak minta semua orang ya udah kita nggak usah pakai HP, kita nggak usah pakai listrik, itu tidak mungkin. Makanya hari ini kita lagi mikir bagaimana kita bisa ngeluarin inovasi-inovasi, kita bisa jalankan project-project yang sederhana, tapi sebenarnya dampaknya bakal luar biasa. Contohnya adalah yang kita kerjakan adalah Paus Biru misalnya. Sebelumnya, siswa-siswa, mereka kalau misalnya mau minum air, mereka nggak punya pilihan kecuali beli air minum dalam kemasan plastik. Di Indonesia sendiri jumlah siswa tuh banyak banget. Misalnya kita ngomong ada 50 juta siswa. Taruhlah dalam seminggu, dalam satu hari mereka minum misalnya 1 botol per hari. Jadi satu hari kita menghasilkan 50 juta dari siswa doang ya, siswa dan mahasiswa. 50 juta sampah botol plastik satu hari. Indonesia doang. Baru kita ngomong sekolah dan universitas. Belum kita ngomong yang di luar. Baru dari minum doang, kita belum ngomong listrik, HP, dan lain-lain. Satu botol plastik, jejak karbonnya, mulai dari produksinya, kemasan plastiknya, kita butuh di situ ada bahan pembakaran, ada bahan-bahan kimia. Di situ kita juga membutuhkan oil, minyak. Itu semuanya menghasilkan jejak karbon yang besar. Udah selesai diproduksi, ditransportasi, dibawa, diangkat, logistik. Mulai dari pabrik, ke pengecer besar, menengah, kecil, sampai ke warung atau enggak minimarket. Baru ada yang beli. Semua ini ada jejak karbonnya. Belum lagi selesai minum, cuma sekali pakai, sampahnya dibuang. Di Jakarta aja, per 1 hari atau per 2 hari, itu sampahnya udah sama kayak Candi Borobudur. Jadi baru dari satu aktivitas aja itu sebenarnya permasalahan lingkungannya udah lumayan, bukan permasalahannya yang kompleks, tapi hasil dampaknya itu udah kompleks sekali. Karena tadi jumlah manusianya banyak, padahal cuma aktivitasnya baru beli minum. Jumlah manusianya banyak dan juga setiap hari dilakukan ya, dan nilai jejak karbon yang dilakukan itu besar sekali. Nah, ternyata kita dari Paus Biru, kita mencoba ngelihat, oke, bisa nggak ya? Sebenarnya siswa kan sudah bisa bawa botol minum. Tetapi kenapa di sekolah tidak menyediakan dispenser? Akhirnya kita ngobrol lah sama beberapa pihak sekolah. Dan dari mereka ngejelasin bahwa mereka nggak punya budget untuk membeli dan merawat dispenser. Akhirnya kita coba bikin pilot project, di mana bisa nggak ya kalau seandainya dispensernya kita yang buat, kita yang sediain, kita yang merawat, tapi secara bisnis ini tetap profitable. Utak-atik ternyata kita coba dapat. Di mana akhirnya kita bangun dispenser sederhana yang kita lengkapin dengan teknologi. Ada sensor kualitas air, ada filter reverse osmosis di dalam mesinnya. Air yang kita ambil dari lokasi difilter, hasilnya akan layak minum. Ada sistem pendingin, ada sensor suhu, datanya pun tercatat di dalam dispensernya. Dispenser yang ada kita lengkapin dengan teknologi sehingga kita bisa produksi dan kita juga bisa mengambil datanya. Setelah kita terapin teknologi, kita bikin inovasi secara bisnisnya. Jadi ada 2 inovasi.
inovasi teknologi, inovasi secara bisnis. Di mana siswa mereka cukup top up dari HP-nya mereka, setiap kali mereka ngisi nanti saldonya mereka akan kepotong dan kita jual airnya 5 kali lebih murah. Kita coba pilot project, ternyata dari 1.000 siswa, 600 siswa rutin pakai. Nah, bayangkan pilot project yang sedang kita kerjakan ini, sekarang kita lagi mencoba untuk replikasi. Hal yang sesederhana dengan pendekatan inovasi teknologi, dispenser produk yang lama, tapi kita masukkan teknologi di dalamnya. Kemudian dan ide inovasi bisnis, hanya dari satu aktivitas minum. Tetapi kita replikasi dari 1 sekolah ke 10, dari 10 sekolah ke 100, dari 100 sekolah kita replikasi ke skala nasional. Bayangkan berapa jejak karbon yang bisa berpindah, yang bisa kita kurangi. Itu nggak sedikit dari penerapan inovasi yang sederhana. Pasti pertanyaan selanjutnya, Kak, kalaupun kita bikin satu project dengan uang yang sedikit, bagaimana untuk replikasi? Hari ini dananya banyak di luar. Contohnya, di sini ada gambar, kalian bisa ngelihat, setiap negara hari ini sedang ngerjain project yang berhubungan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk ngurangin jejak karbonnya mereka. Dan setiap negara itu projectnya beda-beda, tergantung dengan masalah yang ada di situ. Kalau kita ngelihat di sini misalnya Amerika, yang paling kelihatan gede itu baterai. Mereka lagi ngerubah bagaimana ngebangun baterai untuk menyimpan energi. Di situ juga ada autonomous. Gimana cara mereka nerapin pabrik-pabrik atau pertaniannya mereka atau perkebunannya mereka terapin sensor. Jadi ada otomasi di situ. Aviation, penerbangan, nuklir. Berbeda misalnya sama UK, Inggris. Atau kalau misalnya di gambar selanjutnya, kalian bisa ngelihat, ini lebih kelihatan lagi. Antara India, Uni Emirat Arab, Singapura, itu berbeda-beda. Contohnya India mungkin lebih mirip sama Indonesia. Karena padat jumlah penduduknya dan mobilitasnya tinggi, mereka banyak mencoba proyek-proyek yang berhubungan sama mikro mobility. Jadi transportasi yang kecil, jarak pendek, misalnya angkot. Gimana caranya angkot ini lebih sustainable gitu kan. Uni Emirat bisa berbeda, indoor farming. Mungkin karena selama ini ya padang pasir ya. Mereka gimana caranya penerapan indoor farming. Mereka bikin kayak perkebunan atau pertanian tapi di dalam gedung. Nah, poinnya adalah setiap negara itu berbeda dan setiap pendekatannya pun proyeknya berbeda. Jadi antara yang di Sumatera sama yang di Kalimantan atau Sulawesi itu bisa berbeda-beda. Nah, kita bisa ngelihat yang di perhutanan itu bisa berbeda. Dia mulai melihat dari aktivitas. Misalnya, bisa jadi irigasinya. Gimana cara irigasinya ini diterapin teknologi di sana. Sehingga irigasinya menjadi irigasi lebih cerdas. Atau misalnya, suhunya. Jadi banyak hal yang bisa dimasukin teknologi di dalamnya yang dampaknya bakal besar. Contohnya kayak kasus di Paus Biru tadi. Salah satu contoh yang terakhir dan lumayan sederhana juga misalnya di Belanda. Belanda mereka menerapin pertanian yang bahasa Inggrisnya adalah precision agriculture. Jadi mereka memasakkan misalnya sensor di dalam tanah. Jadi mereka bisa ngelihat kualitas keasaman dari tanahnya seperti apa. Sensor suhunya mereka pasang di situ. Sehingga hasil dari pertaniannya meningkat jauh, itu dampak yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya jejak karbonnya pun bisa turun jauh di situ. Nah, hal-hal yang itu membuat akhirnya Belanda hari ini jadi nomor 1 terkait pertanian yang canggih lah hari ini. Nah, oleh karena itu dari kita bisa mulai langkah-langkah yang tadi. Kita pilih satu aktivitas, banyak sekali aktivitas yang ada di sekitar kita. Kita coba cari teknologi yang cocok untuk bisa mengukur dan mengurangi. Kita coba dalam skala yang lebih kecil. Kalau seandainya itu berhasil, banyak sekali pendanaan di luar yang akan bisa mensupport dan mendukung untuk dilakukan replikasi
biar kesuksesan ini bisa punya dampak yang lebih besar. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi, punya ide, dan mungkin mau kenalan sama komunitas-komunitas yang sedang ngerjain project-project yang berbeda dan unik-unik yang luar biasa, bisa kontak saya di email saya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.